Ta'inu ala umuri dunia wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan isim-isim nasab. Yang terakhir adalah isim nasab dari maf'ul bih, yaitu yang berbentuk masdar muawwal, nggih. Masdar muawwal. Yang ketiga, maf'ul bih dari masdar muawwal. Ini adalah bagian yang terakhir dari jenis maf'ul bih. Yang pertama yang bisa menjadi maf'ul bih adalah apa? Isim mu'rab. Isim mu'rab ini global, masih banyak turunannya. Apa aja isim mu'rab? Isim mufrad, musanna, jama', jama' taksir, mudzakkar salim, muannas salim, apalagi asmaul khamsah. Ini semua adalah isim mu'rab yang bisa menjadi maf'ul bih. Jadi bukan hanya isim mufrad saja. Yang kedua adalah maf'ul bih dari isim mabni. Dari isim mabni. Isim mabni juga memiliki turunan. Yang pertama, domir. Domir sendiri ada dua. Domir apa? Munfasil dan muttasil. Jadi maf'ul bih dari domir muttasil atau domir munfasil. Kemudian yang kedua, isim isyarah. Nah, isim isyarah. Yang ketiga, isim mausul. Ini adalah tiga jenis isim mabni yang bisa menjadi maf'ul bih. Sebenarnya adat murakkab juga bisa, cuman kita nggak bahas ya. Cukup tiga ini sudah sangat cukup sekali. Nah, kemudian jenis ketiga dari maf'ul bih adalah masdar muawwal. Dan masdar muawwal terbagi menjadi dua. Bagian pertama pekan kemarin kita bahas, ya kan? Betul enggak? Masdar muawwal ada dua macam. Yang pertama, masdar muawwal yang rumusnya an dan fiilnya. Yang formulanya an dan fiilnya. Fiil di sini kita kemarin ambil fiil mudhari, meskipun bisa madi tapi rata-rata mudhari. An dan fiil mudhari. Dan an fiil mudhari ini fiil mudhari yang tasrifan lughawi semuanya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna sampai af'alu, naf'alu. Dan perubahannya kemarin juga kita sudah bahas. Kalau yaf'alu jadi an yaf'ala, ya kan? Yaf'alani jadi an yaf'ala, nunnya dibuang. Yaf'aluna an yaf'alu dan seterusnya. Nah, an dan fi'il mudhari ini bisa menjadi masdar muawwal. Apa kemarin contohnya? Uridu an adrusa. An dan fi'il mudhari domir ana. Uridu an adrusa. Harus menyesuaikan. Kalau uridu an adrusa. Kalau nuridu an nadrusa. Kalau turidu an tadrusa. Nah, an dan fi'il mudhari ini menjadi maf'ul bih. Nah, karena sebenarnya dia adalah takwilan atau perubahan dari masdar. Uridu an adrusa itu sebenarnya uridu darsan atau uridu darsa. Nah, nuridu an nadrusa itu nuridu ad-darsa. Jadi an dan fi'il mudhari ini sebenarnya muawwal dari masdarnya. Muawwal itu perubahan dari masdarnya. Ya, dari masdar sorehnya. Ini adalah masdar muawwalnya. Itu adalah masdar muawwal yang bagian pertama. Yang di buku ini nggak ditulis contohnya ya. Ya, jadi jenengan tulis sendiri kemarin contohnya banyak lebih dari satu. Silahkan. Nah, ada pertanyaan masdar muawwal ini.
yang dari an fiil mudhari'nya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian kedua. Nah, habis bagian kedua nanti kita bahas nomor 4, terus nomor 5, nomor 6 sebenarnya juga penting ya. Nanti kita lihat. Nah, semoga masuk ke maf'ul mutlak meskipun hanya nyicipin atau muqaddimah. Nah, biar nanti perinciannya pekan depan. Baik, terkait dengan masdar muawwal, monggo. Tadi dikatakan bahwa itu bisa mati atau itu menentukannya apakah dipakai mudoranya mengikuti yang belakangnya ya sebagai mengikuti an sama itu mengikuti yang iya sebelumnya ya apa bisa yang ininya beda ininya boleh kayaknya nggak bisa karena fiil sebelumnya itu uridu, uhibbu, misalkan apa lagi uhibbu, uridu, akrahu, benci ya kan, aku benci, aku cinta, aku dan selainnya itu kan an dan fiil mudhari ya. An fiil mudhari ini kan tasrif lugawi yang 14 ya kan. Seumpama kita praktekkan uridu antadriba, uridu antad alhamdulillah. Jadi uridu antadriba, aku ingin kamu memukul, gimana? Gak nyambung. Jadi enggak selaras. Iya, karena itu ingin mengabarkan ya dari fiil domir yang pertama. Turidu, kamu pengen duduk, siapa yang duduk? Ya kamu kan, berarti turidu anta jelisa. Saya ingin memukulmu, siapa yang ingin memukul? Saya, berarti uridu an adribaka, meskipun ada maf'ul bi. Jangan pahami Ustaz, aku ingin memukulmu. Ini ada kamu Ustaz. Kamu ini yang dipukul atau kamu yang mukul? Aku ya berarti tetap fiilnya jenengan. Paham? Jadi tetap kembali ke fiil jenengan, makanya harus sesuai kebirnya. Begitu. Nah, karena pekerjaan itu adalah pekerjaanmu sehingga domirnya harus sesuai. Nah, ya seperti itu. Dan kayaknya nggak bisa kalau domirnya nggak sesuai karena itu memang perbuatan dia. Nah, aku cinta pelajaran nahwu. Siapa yang cinta? Iya, kamu. Nah, berarti tuhibbu anta darusan nahwa. Nah, asalnya tuhibbu darsan nahwi. Kan kamu yang apa yang cinta. Jadi sesuaikan ketika fiilnya. Nah, oh, jadi fiil madi. Iya, iya. Oh, fiil madi maksudnya. Uridu. Oh, beda fiilnya itu ya boleh. Nah, enggak. Boleh. Meskipun secara tepatnya, secara makna memang apa ya? Dari sisi ketepatan bahasa, tentunya kalau madi mudhari. Tapi kalau misalkan enggak madi mudhari, jadi madi mudhari atau mudhari madi enggak masalah. Nah. Baik, sekarang yang kedua, bagian kedua dari masdar muawwal. Anna, isim dan khobarnya. Anna saudaranya inna. Nah. Al-maf'ulu bih min masdar muawwal. Yang pertama kemarin masdar muawwal an plus fi'il. Fi'ilnya mudhari. Yang kemarin kita bahas. Yang kedua anna plus ismuha wa khabaruha. Yang akan kita bahas adalah yang ini sekarang. Masdar muawwal dari anna ismuha wa khabaruha. Anna saudaranya inna yang kita pelajari di awal-awal ya. Kita pelajari di awal-awal pembahasan. Anna isimnya dan khabarnya.
Eh, kita buat contoh dulu anna isim dan khobarnya seperti apa. Contoh misalkan yang paling mudah, misalkan anna di bawah aja biar enak. Anna Zaidan qaimun. Ini ada jumlah anna Zaidan qaimun. Dan jangan lupa khabarnya anna beragam, ya kan? Ini jenis khabar anna yang pertama dari isim mu'rab. Yang kedua anna Zaidan fil fasli sibul jumlah. Yang ketiga jumlah fi'liyah atau ismiyah anna Zaidan qoma, ya kan? Atau jumlah ismiyah anna Zaidan abuhu karimun misalkan. Kita nggak bahas ini, ana hanya memurojaah. Khabar dari anna itu beraneka agam, bervariasi, bukan hanya qaimun. Nah, ini isim anna. Ini khabar anna. Khabar anna tentunya kalau dia isim mu'rab, ya marfu. Ya marfu betul. Ya pelajarannya sama Sabdur Rahim, ya kan? Isim anna, isim khabar anna qaimun. Kalau sibul jumlah fi mahalli raf'in. Ini juga fi mahalli, ya. Hanya mengingatkan khabar anna beraneka macam. Ya. Ini adalah anak isim dan khabarnya. Ingin kita jadikan ini sebagai maf'ul bih. Tentunya fi mali nasbin. Ya kan? Bukan nasab dia, tapi fi mali nasbin ini loh. Nah, semuanya. Anak isim dan khabarnya. Karena ini adalah masdar muawwal. Apa? Masdar muawwal. Paham? Ini akan kita jadikan sebagai maf'ul bih fi mali nasbin tentunya. Sesungguhnya Zaid berdiri. Caranya gimana? Ana sering bilang maf'ul bih itu terjadi pada jumlah fi'liyah dan fi'ilnya muta'addi. Tinggal jenengan isi di sini fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addinya? Misalkan titik-titik, sungguhnya Z itu berdiri. Apa fi'il muta'addi yang cocok untuk mengisi titik-titik? Kenapa? Saya melihat. Iya, ro'a itu jangan nazar tuh. Kalau nazar tuh ila, nanti fi mahali jarrin. Nazar tuh ila anna Zaidan. Itu kalau pakai nazar. Pakainya ro'a itu, alim tuh, araf tuh. Paham? Fiilnya ro'a itu, alim tuh, zonan tuh, araf tuh. Ini fi'il madi kebetulan ya. Fi'il mudhari boleh. Nah, ini contoh saja. Nah, ini menjadi maf'ul bih fi mahalli nasbin. Tapi umumnya memang bentuk fi'ilnya madi saja, bukan banyak. Ya enggak juga. Enggak juga. Nah, bisa. Nah. Jadi seperti ini caranya. Anna isim dan khobarnya terus kemasukan oleh fi'il muta'addi. Nah.
Paham nggak ini? Paham ya? Gampang ya? Iya, masih tahap kegampang Ustaz. Ya. Ini catatan penting. Tadi Ana bilang khobar Ana itu beraneka ragam. Ini penting ini. Perhatikan. Khobar Ana yang bisa menjadi masdar muawwal hanya jenis isim mu'rab, entah mufrad, musanna, jama'. Ana ulangin. Khobar Anna yang bisa menjadi masdar muawwal adalah khobar Anna yang dari isim mu'rab. Pakem. Tak tambahkan lagi. Dan isim mu'rabnya ini adalah yang isim mustaq. Imun. Ini kan mufrad, mustaq ya kan? Karena ada isim mufrad gak mustaq, jamid ya kan? Jadi yang mustaq. Kalau Zaidani imani ya kan? Ya. Intinya isim mu'rab yang mustaq. Kenapa kok harus mu'rab mustaq? Habis ini Ana jelaskan. Jadi khusus untuk menjadi maf'ul bih. Nanti ada alasannya. Contoh lain. Contoh lain. Fiilnya sama nih, tinggal masukkan. Anna as-sayyarah, sesungguhnya mobil itu kenceng. Apa isi mustaqnya kenceng? Isi mustaq itu Pak, Ana ulangi lagi, isi mustaq itu paling mudahnya bisa mudzakkar, bisa muannats. Karena dia fleksibel, dia menyesuaikan dengan ininya. Kalau ini kebetulan musanna muannas, maka yang isi mustaqnya muannas. Kalau ini kebetulan mudzakkar, maka mudzakkar. Ini kebetulan Anna Zaidan qaimun. Seandainya Anna Fatimah, maka qaimah. Itu seperti itu. Intinya isi mustaq. Tapi rata-rata isim fa'il. Isim maf'ul bisa, isim tafdil bisa, sifat musyabbahi bismil fa'il bisa, siagul mubalaghah bisa. Yang jenengan pelajari di isim mustaq di Mukhtarat. Kembali ke sini. Anna sayyarah kencang. Sari'atun. Anna sayyarata sari'atun. Araf tuh anna sayyarata sari'atun. Mu tahu mobil itu mungkin mobil Pajero ya. Mobil Ribon, Hifa Ribon. Ya, itu jadi di tol. Itu masih tahu araf tuh anna sayyarah sari'ah. Aku tahu ya, bener dicari CCTV ya, kecepatan 200 ya. Sampai terjadi kecelakaan misalkan. Nah ini maf'ul bih. Seperti itu. Fi mahli nasbin. Ada pertanyaan? Tak kasih contoh yang terakhir. Nanti tak kasih tahu kenapa alasannya kok harus yang mustaq. Contoh yang terakhir yang dari buku saja. Ana tulis akadat ini kata kuncinya, fi'il muta'addinya ya. Akadat as-suhufu annal amna mustatibun. Fiilnya ini apa terjemahnya Pak? Cocok ini dengan kondisi
Kondisi apa keamanan global hari ini? Cocok ini. Amerika mau perang sama Iran bagaimana? Rusia Ukraina perang, Venezuela kemana? Akadat as-sufu anal amna mustatibun. Terjemahnya, kabar, media kabar. As-suhuf itu media cetak, entah majalah atau koran atau ya media cetak begitu ya. Surat kabar. Surat-surat kabar itu ini jamak dari sahifah kalau nggak salah. Allah alam, ini surat kabar. Surat-surat kabar itu, Anda terjemah dari fa'ilnya dulu Pak ya. Karena dalam bahasa kita subjek dulu kan. Surat-surat kabar tersebut akadat apa? Akadat yu'akidu taukid, menguatkan, menegaskan bahwasanya keamanan itu stabil. Keamanan di sana mungkin di Timur Tengah ya. Keamanan tersebut, keamanan mungkin di Timur Tengah, agak begitu biar mudah dipahami. Surat-surat kabar menegaskan bahwa keamanan di Timur Tengah mustatibun, stabil. Mustatibun itu dari istatabba, yastatibbu, istitbaban, mustatibun, mustatabbun. Iya, ini simpain. Istatabba, yastatibbu, istitbaban, mustatibbun. Iya, boh itu masuk wazan apa? Binanya sahih mudhaf atau apa? Dengan kebalikan ke mutarat satabu sama. Intinya ini simpain. Jadi surat-surat kabar tersebut menegaskan bahwa keamanan di sana misalkan stabil. Stabil. Mana isim anna dan khobarnya ini? Anna ini isim amna, di sini isim anna. Khobarnya marfu mustatib bun. Dan ini adalah maf'ul bih fi mahalli nasbin. Dari fi'il akkada yu'akkidu. Nah. Iya, kenapa kok pakai tak ta'nis? Karena suhuf jamak nggak berakal, makanya dihukumi muannas. Muannas. Bisa buat ya, coba nih aku bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Iya, atau mungkin suhuf itu secara asal itu artinya adalah apa? Lembaran-lembaran. Tapi namanya semua bahasa, sebuah kata terkadang mengalami penyempitan dan perluasan makna, ya kan? Ada di bahasa Indonesia ada homonim, homograf, homofon, kayak misalkan bapak itu secara asal ya orang tua laki-laki ya. Tapi sekarang semakin meluas. Meskipun bukan orang tua kita, dia orang sepuh ya bapak tersebut ya. Bapak kami Pak Prabowo ya, mengatakan MBG misalkan suksesnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi dalam ini Pak, dalam bahasa Arab tetap ini memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, jadi nanti belajar usul fikih, sebuah kosakata ada dia secara lughoh itu secara asal bahasa Arab, secara kamus bahasa Arab itu artinya seperti ini. Tetapi ketika dia melalui beberapa waktu, kok maknanya semakin meluas. Nah, itu berarti bukan secara lughoh, nanti secara ada. Nanti jangan kepelajari dalam ilmu usul fikih. Nah, itu penting Pak, memahami sebuah kosakata maksudnya apa. Kenapa? Karena berkonsensi, misalkan dalam masalah akidah.
masalah fikih nanti kabur maknanya. Maknanya benar emang mana? Nah, gitu. Nah, ketika Umar ngomong gini, nikmatil bid'atu hadhihi. Umar ngomong seperti ini, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Seakan-akan iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menstempel loh, bid'ah nikmat. Sudah bid'ah nikmat ya kan? Padahal bid'ah konotasinya adalah jelek ya kan? Nah, bid'ah yang mana ini? Bid'ah secara al-lughawi adalah sesuatu yang baru, nggak tercela. Ini sesuatu yang baru. Allah badi'us samawati wal ard. Allah itu kreator baru, nggak ada sebelumnya yang bisa membuat samawati wal ard. Sekarang bid'ah dalam ilmu syar'i beda lagi. Bid'ah dalam ilmu syar'i, kalau tadi bid'ah lughawi, bid'ah dalam ilmu syar'i adalah sesuatu yang baru dalam ajaran Islam yang nggak ada contohnya. Nah, itu penting Pak dalam memahami apa? Nanti berpengaruh terhadap makna. Ini usul fikih Pak. Nah, makanya orang belajar apa ya? Belajar usul fikih, dia beristidlal, tapi pondasi lughahnya belum kokoh, apalagi memang nggak ada pondasinya. Nah, itu ya apa ya Pak ya? Banyak salahnya. Nah, ya salahnya. Nggak cukup terjemahan saja untuk apa? Membangun apa? Cara berpikir, bermadhab, cara beragama ya. Nah, kecuali kalau kita hanya ngikut ya, beda lagi hanya ngikut ya. Kita bukan apa? Orang yang ingin mempelajari. Baik, kembali ke sini. Nah, seperti itu. Contoh dari anak bahasa Indonesia ya, lupa. Contoh nih, bahasa Arabin. Sesungguhnya laki-laki itu ganteng. Annar rajula jamil. Pilihnya yang jamil. Jangan jamal. Kalau jamal masdarnya. Kalau jamil isim fa'ilnya, isim mustaqnya. Karena bisa jamilun, kalau wedok jamilatun. Tapi kalau jamalun nggak ada jamalatun, Pak. Masdar itu kiamun, nggak kiamatun. Ya ada yaumul kiamah. Tak marbutanya bukan tak taknis. Ada lagi tak marbutah bukan tak taknis ada. Tak mubalaghah. Nah, kiamun muzakkar, kiamatun muannas enggak. Nah, tak marbutanya bukan tak taknis. Sama dengan al-allamah, al-allam. Orang yang sangat alim. Terus al-allamatun. Al-allamatun itu apa lana? Ya itu. Terus tak taknisnya itu tak taknis lil mubalaghah. Banyak lagi bahasannya. Bukan tak taknis untuk wedok. Kalau allamun ulama lanang, allamatun ulama wedok enggak. Al-allamatu Ibnul Qayyim wedok lanang. Lanang kok al-allamatu tak marbutnya bukan tak taknis ya. Itu hanya faedah saja. Baik, kembali ke sini. Apa tadi? Annar rajula jamilun. Contoh fiilnya aku sangka misalkan. Dhanantu anna rajula jamilun. Nah, begitu. Seperti itu. Contoh lain? Waalaikumsalam. Ini sesungguhnya pena ini murah. Annal qawlama rakhisun. Rakhisatun. Rakhisun. Nah. Terus dikasih fiil. Fiilnya banyak. Terserah. Araftu. Nah, aku tahu bahwasanya pena itu murah. Aku yakin, aku tahu, aku ufakiru, iya. Kalau aku membeli, Pak, cocok enggak? Aku membeli bahwasanya kolam itu murah, enggak cocok. Iya. Ternyata bisa dipastikan, bukan bisa dipastikan ya, enggak paten ya. Anda enggak mengkaidahkan. Mungkin kemungkinan fiilnya fiil yang apa ya? Af'al qalbiyah kayaknya. Aku mengetahui, iya.
Seperti itu Pak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Anda sebutkan sebabnya kenapa kok harus apa tadi? Iya, fi'il mushtaq. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Anda sebutkan sebabnya. Nah, ini penting untuk menguatkan bahwasanya kenapa kok hanya dia yang bisa, ini kok nggak bisa. Nah, hanya ini saja. Baik. Alasannya Pak, nah, kenapa kok hanya isi mushtaqnya saja? Karena ini nih, ini semua ini, nah, Ana mulai dari sini aja. Sini aja. Ana sayyarata syari'atun. Ini nih, sebenarnya begini asalnya Pak. Araftu syari'atun isim fa'il, masdarnya nobo. Apa masdarnya? Sur'atun. Araftu sur'ata sayyarati. Asalnya begini. Aku tahu kecepatan mobil itu. Aku tahu mobil itu cepat. Ya intinya mobil itu cepat. Nah, asalnya masdar. Ini kenapa dinamakan masdar muawwal? Karena ini bisa ditakwil, bisa dimuawwal, bisa diubah. Muawwal itu maksudnya dirubah, Pak ya. Karena ini bisa dirubah ke masdar sorihnya. Sebagaimana yang fi'il tadi, fi'il yang kemarin, uridu an ajlisa, itu asalnya uridu al julus, ya kan? Misalkan nuridu an nakula, asalnya nuridu al akla, ya kan? Nah, ini ketika masdar muawalnya anna isim dan khobarnya, ini bisa juga ditakwil ke masdarnya. Dan yang bisa ditakwil ke masdarnya itu isim mushtaq. Isim mushtaq. Ini misalkan nggak bisa ini. Ra'aitu anna Zaidan fil fasli. Gimana takwilannya, Pak? Ra'aitu anna Zaidan fil fasli. Ra'aitu nggak bisa. Abu Karimun nggak bisa. Ini fiil juga nggak bisa. Saat kan bisa ditasrif. Fiil beda dengan isi. Nah. Fiil beda dengan isi. Nah. Seperti itu. Paham? Ya, seperti itu. Iya. Maksudnya bisa takwil ke sore. Nah. Bukan masdar muawwal. Dari namanya saja masdar yang takwilan. Nah. Nanti kita takwil semua. Jadi ahli takwil. Ahli takwil dalam bahasa. Ahli takwil dalam tafsir ya. Artinya adalah tafsir, takwil. Tapi takwil sekarang konotasinya negatif ya. Karena takwil sering merubah. Takwil itu kan merubah dari makna zahir ke makna awal yu'awil takwilan. Takwil itu merubah dari makna zahir, dari makna yang majaz lawannya hakikat ya, dalam bahasa Indonesia. Misalnya mobil itu bergerak, laki-laki itu tangannya bergerak. Ini kan lafadz yang ori asli. Tapi kalau misalkan dahan itu menggerakkan tangannya, ini kan majaz apa? Kalau yang pertama hakikat, yang kedua majaz ya. Nah ini juga ini Pak. Nah ini ibaratnya ini masih takwilan. Ketika dirubah kepada masdarnya maka dia yang hakikat. Araftu sur'ata sayyarati. Kalau ini ra'aitu anna Zaidan qa'imun, caranya qa'imun apa masdarnya? Masdarnya qauman atau qiyaman yang paling qiyam ya. Kalau qauman kaum atau golongan. Araftu qiyama Zaidin. Qiyama Zaidin kan jadi maf'ul bih, betul enggak? Nih sur'ata sayyarati qiyama araftu qiyama Zaidin. Araftu qiyama Zaidin. Iya, Zaidnya jadikan mudhaf ilaih. Karena isim ketemu isim, sedangkan isim keduanya adalah jamid, jadikan mudhaf ilaih. Berarti sur'ata sayyarati. Iya.
Isim ketemu isim jadikan mudhof ilaih, jangan naat man'ut. Ini Zaid bukan isim mustaq ya kan? Bukan sifat. Iya, otomatis. Nah, ini nggak wajib ya ditakwil ke masdar sore, Pak. Hanya ingin menjelaskan bahwasanya kenapa kok dari isim mustaq, karena isim mustaq ini yang bisa ditakwil ke masdar. Nah, makanya masdar muawwal ditanya masdar muawwal karena dia bisa ditakwil ke masdar sorry. Nah, nggak wajib ini Pak, nggak wajib. Ini hanya tambahan dari anak untuk mempermudah. Oh, masdar muawwal begitu. Oh, nah. Ya itu maksudnya jenengan ganti suruh takwil jenengan. Iya, ya begini maksudnya. Manasnya apa? Kalau ini gimana cara mentakwilnya? Ini donantu anna rajula jamilun. Pertama adalah jamil, apa masdarnya? Hah? Masdarnya? Hah? Jamal. Jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Nah, jamal masdar. Nah. Hah? Mimnya panjang. Nah, ada itu nasid jamalul wujudi bidzikril ilah, banyak. Jadi jamal, nah, berarti artinya dzonantu kalau ditakwil jamalar rojuli. Nah, aku tahu gantengnya orang itu. Nah, orang itu ganteng, ya. Ditakwil. Ditakwil nggak ada di buku. Ya. Kalau ini tinggal dirubah saja ke masdarnya. Mustatibun. Apa tadi? Fi'il madinya? Istatabba. Terus yastatibbu. Terus masdarnya? Istidbaban. Berarti akadat as-suhufu istidbabal amni. Kestabilan keamanan. Surat kabar tersebut menegaskan tentang kestabilan keamanan. Nah, keamanan yang stabil. Istidbabal amni. Amni. Nah, iya, seperti itu. Amni. Iya. Lagi. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya, atau ismiyah. Gimana harus pakai? Ya. Annanya itu masih kenapa?
bukan ke penulis naskah misalnya doa itu anak dari dan film asli. Iya. Ananya harus ditulis atau dibuat. oh maksudnya roa itu Zaidan fil fasli gitu ya? Oh begitu maksudnya. Harus ada ananya. Nah. Iya, ananya bukan. Bukan. Dia anak isim dan khobarnya bukan masdar ma'ul. Nah, begitu. Gitu. Dan lafadznya anna bukan inna ya, karena ada ketentuannya di muhtarot ya, kapan anna, kapan inna. Misalnya. Gitu. Misalnya khobarnya itu dia ini kan mufrad. Ya. Kalau misalnya khobarnya misalnya Musanna. Nah. atau juga kembali dalam posisi asli. Ya, misalkan contoh anna zaidani imani ya. Nah, roa itu. Nah, aku melihat dua Zaid berdiri ya, fil fasli misalkan. Nah, ada dua Zaid anak kembar ya, dihukum ya. Satunya Zaid Umar, satunya Zaid Ahmad misalkan. Nah seperti ini. Ini maaf Zaidah ini ya, salah ya, nasab kan? Iya, Zaidani tadi kita bilang. Zaidah ini isim anna khabar anna. Nah ketika musanna bagaimana Ustaz? Ketika musanna qaimun masdarnya qiyam. Nah, pertanyaannya apakah mufrad atau musanna? Begitu ya? Nah, bagus. Kan nanti menjadi roa itu qiyama. Nah, biar gampang huma aja ya. Qiyama ya, huma pakai kita ganti dengan domir. Biar nggak bingung apa kok huma Ustaz? Zaidah ini aja. Zaidah ini. Nah. Jadi mutafilah ya. Pertanyaan di sini ya. Pertanyaan di sini, Ustaz, qiyam ini masdar ya. Kan di sini kan dua Ustaz. Apakah dia musanna atau tetap mufrad? Atau misalkan jama' misalkan. Apakah di sini mufrad atau jama'? Nah, ini kaidah penting, Pak. Para ulama lughah mengatakan al-aslu fil masdar la yusanna wa la yujamma'. Masdar itu secara asal enggak dijama', enggak ditathniyah, enggak dimusannakan. Dia bentuknya seperti itu. Mufrad, mudzakkar, muannas. Nah, makanya secara asal masdar itu enggak ada musanna, enggak ada jamaknya. Tapi ada sebagian masdar ada, tapi itu ada tujuannya. Secara asal masdar itu ya, iya masdar aja. Nah, masdar aja enggak di tasniyah, enggak di jamak. Nah, kenapa kok seperti itu? Sedangkan isi mustaq bisa, ya kan? Isi mustaq bisa, ya kan? Karena isi mustaq itu mengandung fiil. Bisa ditakwil jadi fiil. Nah, namanya fiil bisa mudzakkar, bisa jamak, bisa muannas, bisa mufrad, musanna, jamak. Sedangkan masdar enggak, dia asal kata. Asal kata. Jadi dia seperti itu saja. Nah, begitu. Iya. Enggak, sebenarnya fiil itu dari masdar sebenarnya. Iya. Enggak. Iya, namanya masdar sumber. Iya, yang anak belajar begitu. Belum ada dalami lagi. Sebenarnya tasrifannya qauma yaqumu qiyaman qauma yaqumu kan enggak enak ya. Al masdar ya, masdar artinya sumber ya. Sumber. Ya, jadi tetap roa itu qiyama zaidaini fil fasli. Zaidaini nah fil fasl. Yang ini belum ditakwil ya. Annal qalama rakhisun. Nah, apa masdarnya? Nah,
Rohis masdarnya. Rohis masdarnya apa ya? Lupa juga. Nah. Oke. Jadi kalau pengen banyak contoh, buka HP, buka ChatGPT ya. Minta ya, minta ya. Nah, apa masdar dari rokhasa yarkhus apa rukhsah ya? Ya, rukhsah itu artinya dispensasi, Pak. Dispensasi, kemudahan, ya murah, ya diskon, ya bisa dipakai begitu. Nah, makanya ada rukhsah dari Rasul, ada diskon, ada kemudahan, ya. Ada kemurahan dari Allah. Nah, karena tentunya karena ada sebab. Nah, orang nggak bisa pakai air, ada diskon dari Allah. Pakai, ya nggak bisa berdiri di diskon, ya. Sholat seperti itu juga. Tapi sholat nggak akan gugur, Pak. Tetap harus dilaksanakan seperti apapun keadaannya. Ya. Tata caranya aja yang didiskon. Nah, tapi kewajibannya nggak jatuh. Rukhsun. Rokhosatun, iya. Ya seperti itu. Nah, tinggal dirubah. Ada yang ini, yang sudah pasang AI atau ChatGPT. Coba aja promptingnya, buatkan saya 10 contoh maf'ul B dari masdar muawwal yang masdar muawwalnya adalah anna, isim dan khobarnya. Dan khobarnya berbentuk mushtaq. Promptingnya harus cerdas juga ya, biar dia cerdas juga. Kalau promptingnya kurang cerdas nanti jawabannya juga iya, karena dia mesin sesuai dengan perintah, ya kan? Pengen ChatGPT ya, iya sebutkan 10 contoh ya. Kita 10 dulu, nanti bisa 20, 100 bisa dia, mau dia. Nanti ada kuotanya. Sebutkan 10 contoh jumlah mufidah yang di dalamnya terdapat maf'ul bih dari masdar muawwal yang berbentuk anna, isim dan khobarnya. Isim dan khobarnya. Belum selesai. Dan khobarnya dari isim mushtaq. Kalau minta takwilannya bisa ditambahkan. Enggak. Kalau kita lihat, Pak, saya pernah dikasih tahu berapa teman IT itu, Ustaz, jenengan pengen tahu gambar ini promptingnya apa? Masukkan gambarnya terus minta apa sih prompting dari gambar ini? Ternyata panjang sekali. Bayangkan kalau dia itu video yang bergerak dan seterusnya, ya itu orang. Kalau pengen takwilannya bisa, Pak, jenengan tambahkan dan sebutkan takwilannya ke masdar sorenya. Nah, sudah. Udah ada contohnya? Udah. Apa contohnya? Ada 10 ya. Coba bacakan satu. Ingat ini mesin, Pak, ya, bukan otak manusia. Oh, insyaallah. A'lam tuh aku mengiklankan, mengabarkan atau aku mengabarkan a'lam tuh annal katiba bahwasanya penulis tersebut mujtahidun. Ada takwilannya enggak? Takwilannya belum ditakwil. Oh, tadi promptingnya ya. Taruh aja di bawahnya. Tolong sebutkan takwilannya. Nah, sekarang buat skripsi, tesis, disertasi, waduh, ada AI ini. Ya, makanya ada alat untuk apa? Mengetahui tingkat plagiarismenya kan. Sebutkan takwilan ke masdar sorehnya.
dari contoh-contoh di atas. Gitu. Aku sekarang sering ngajar itu menggunakan AI. Menggunakan AI. Membantu santri itu nggak bosan. Lagi anak sekarang kan, Pak. Kalau nggak ada pernak-perniknya, males ya. Males. Dipakai untuk yang positif. Ijtihad. Tulab. Ada tulabnya nggak? Tolib. Apa? Ijtihad. Mujtahid. Ijtihadul katib gimana? Iya, ijtihadul katib ya itu benar ya. Seperti itu. Monggo. Terkait masdar apa mungkin meluas atau enggak? Nggih. Kan kalau misalkan masdar yang pertama kalau misalkan masdar sorenya itu masdarnya itu masdar mim sama apa bisa terus kemudian masdarnya sendiri. Iya, masdar mim. Masdar mim. Contohnya apa ya? Maksudnya kalau kita takwil ke masdar mimnya. Misalkan kalau masdarnya itu jadi masdar mim penggunaannya sendiri itu apa? Contoh masdar mim gimana ya? Ada keterangannya di Gimana? ada keterangannya di Ada ini masdar baul dan masdar mim. ada. Coba lihat. Pusat maksudnya nggak ada keterangannya digunakan buat. Oh iya masdar mim. Masdar mim itu dia masdar, cuman depannya kedahuluan sama mim ya kan? Contoh nasoro mansurun, roja amar marjaun. Ya. Contoh annar rojula rojiun ilal baiti. Ya, araftu anna rajula raji'un ilal baiti. Kan ini kalau pakai masdar sore araftu ruju'a rajuli ilal baiti ya. Kalau pengen dirubah ke masdar mim, Allah alam ada kaidahnya apa enggak? Apakah ada perbedaan antara sore dengan mim, masdar mim? Tapi kalau dilihat bentuknya bisa aja marji'ar rajuli boleh. Marji di sini artinya adalah rujuk. Cuman lebih apa ya? Lebih ada tempat rujuk gitu loh. Tempat kembali. Ilallahi marji'ukum. Tempat kembali kalian kepada Allah. Nah. Ya, maksudnya rujuk hukum itu. Cuman Allah alam masdar mim apakah memiliki makna makan, dzaraf makan, Allahu a'lam. Nah. Coba tanya ChatGPT. Ingatlah ya, ini ada fatwa tentang ChatGPT tentang masalah agama itu. Jadi ini hanya untuk referensi, bukan referensi utama. Ini hanya membantu kita. Apalagi masalah bahasa kan nggak vital, bukan masalah ibadah, akidah. Tetap rujukan kita kepada referensi asli dari kitab-kitab para ulama. Cuman dalam masalah bahasa kan lebih mudah membantu kita. Nah. Berarti ketika kita tanya ChatGPT terus menanyakan lagi ke Ustaz, Ustaz ini apa kata ChatGPT? Berarti seperti itu. Iya. ChatGPT ini menurut saya harus tahu bahasa dasarnya juga. Iya juga, iya. Kalau kita nggak tahu, kita dari awal sama aja. Iya, namanya mesin ya, tergantung si pemilik mesin. Nah, cuma memang mesin dirancang untuk memiliki apa? Cara berpikir otak manusia, ya kan ya? Seperti, iya benar. Promptingnya, perintahnya, komandonya harus cetol ya. Iya, Promptingnya sama, hasilnya beda. Sama jenis anunya apa? Promptingnya sama-sama plug enggak? Perintahnya tadi apakah sama-sama plug jenengan dengan jenengan? Kurang lebih sama. Iya. Kombinasi lah. Tapi kan menulis sama juga. Apa yang tujuannya? Takwilnya apa? Anallahu ghafur rahim.
Ghafurun. Annallahu ghafurun. Kalau kakinya gimana? Nah, tambahkan bawahnya. Gimana tadi? Nah, coba tanya beliau nanti. Perintahkan lagi. Baik, kalau ditakdirkan, terus dia masuk sore dari itu. Masuk sore. Kalau takwilkan, aku bisa dapat ya. Saya udah boleh kayak ahlinya. Ini kalau dalam dunia pendidikan formal bisa itu dibuatkan kayak penelitian skripsi, dibantu ChatGPT dalam apa? Dalam pembelajaran kan luas sekali kan ya. Tingkat ke apa ya? Tingkat ke keaslian ya, tingkat kebenaran. Sekarang juga ada salahnya juga. Iya. Jadi di situ ketika kita juga apa namanya untuk menyeleksi juga. Nah. Bukan ini lagi. Anak sering. Anak ketika ngajar kelas-kelas yang pintar itu selalu menggunakan AI. Nah, ChatGPT dan seterusnya. Bukan hanya ChatGPT aja, kan AI banyak kan dia. Anak perhatikan dan anak ya tentunya punya dasar. Kalau menyalahkan tentunya kita punya hujah. Nah, ini salah. Nah, alasnya begini, Terima kasih. Enggak, dia ngeles kadang. Kadang dia terima kasih atas apa? Atas koreksinya. Nanti kita akan lebih literasi lagi apa segala macam ya. Ya. Iya. Ya. Membantu. Iya. Tangan apa namanya literasi kan ya. Iya benar. Ya bank data dia kan belum tentu semuanya komplit dimasukkan. Nah, kalau bank datanya kan banyak ya. Mungkin ya buku-buku Arabnya kurang banyak mungkin ada buku-buku ya. Harus bayar lah. Harus bayar baru profesional. Iya bener. Ujung-ujungnya ya cuan juga. Bisa dari saya supaya di-upgrade. Iya. Sesuai dengan kualitas. Iya kemarin anak pas membantu tugas banyak sekali dibatasi pakai laptop itu. Kata temen, antum harus lebih cerdas lagi saat pakai lebih dari satu akun katanya. Dan benar pakai laptop banyak akun kan. Aku harus banyak ini mengerti banyak informasi. Ternyata dibatasi sama dia. Dibatasi. Akhirnya saat jangan kalah ini saat kalah celah ya. Jenengan buat banyak akun. Oh iya bener tak banyak akun dari satu laptop banyak akun. Kelar juga tugas. Rencana udah mau bayar nih. Oh begitu Mas iya. Tanya ke bagian IT pondok. Masuk banyak akun buat banyak akun. Ada berapa satu laptop? Oh ada 4 akun ya. Selesai juga. Aduh kayak gitu ya. Iya. Dan kita dari sini mungkin apa? Kita bisa mengambil kesimpulan orang-orang barat, orang-orang yang sudah teknologinya maju itu banyak sekali. Menurut anak pribadi ya banyak sekali ilmu-ilmu yang mereka sendirikan, nggak mereka apa? Iya keluarkan, iya pasti itu. Karena nggak mungkin, karena mereka kan yang pengen menuntut apa? Yang paling di atas ya kan? Iya kayak misalkan sekarang ada video-video foto lawas bisa dipercerah, bisa bergerak. Ternyata mereka dulu sudah bisa. 20-30 tahun sudah bisa, berarti mereka sudah mulai dari kita. Dan sekarang yang tersebar mungkin mereka lebih punya lagi lebih di atasnya. Iya, cirinya dunia Pak ya. Ini dunia. Berarti menuntut kita orang Islam itu harus apa? Lebih semangat ya kan ya, karena kita punya Allah ya kan, iya, insya Allah. Jangan jadi malas. Ya baik, ini anak nggak bisa lanjut, ada aktivitas selanjutnya. Poin nomor 4 masalah maf'ul bih yang mendahului fi'il dan fa'ilnya insyaallah mudah kan depan insyaallah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.